Ubay bin Ka'ab berkata, "Sesungguhnya ketika akan datang saat wafatnya, Nabi Adam alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, 'Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga.'" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Katsir Al-Qur'ani. Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi Adam alaihi salam wafat karena diberi sebab jatuh sakit dan beliau diwafatkan pada hari Jumat. Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usianya yang ke-960 tahun. Menurut sejarah yang dituturkan Ibnu Katsir bahwa beliau meninggal setelah anak, cucu, cicit, tangga dan seterusnya berjumlah 400.000 jiwa. Hingga ketika hari Jumat malaikat utusan untuk mencabut nyawanya itu datang, sekalian bertakziah mengungkapkan belasungkawa kepada pemegang wasiat. Nabi Adam sudah meninggalkan wasiat pada putranya yang bernama Syed untuk meneruskan dakwah pada seluruh manusia. Syed merupakan anak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Habil. Diceritakan setelah terbunuhnya putra Adam alaihi salam yang bernama Habil. Bukan main rasa sedih yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam. Isak tangis pun terdengar bertahun-tahun mengiringi kepergiannya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pengganti seorang anak bernama Syed. Setelah Syed beranjak dewasa, Nabi Adam pun memberikan kepercayaan kepada Syed, serta memberikan semua ilmunya kepadanya. Bahkan ketika akan wafat pun, Nabi Adam alaihi salam memberikan wasiat kepada Syed untuk menggantikannya dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sudah mempunyai banyak keturunan di bumi. Maka sudah tiba saatnya Nabi Adam kembali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir berkata, para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Adam alaihi salam tidak akan meninggal kecuali sudah melihat keturunannya dari anak cucu cicit dan seterusnya ke bawah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Ubay bin Ka'ab berkata, "Sesungguhnya ketika akan datang saat wafatnya Nabi Adam alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, 'Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga.' Maka pergilah anak-anak beliau untuk mencari buah dari surga. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan para malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Mereka membawa kain kafan, ramuan minyak wangi untuk mayat, kapan, cangkul, dan keranda. Para malaikat itu berkata kepada anak-anak Adam alaihi salam, 'Wahai anak-anak Nabi Adam, apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian cari?' 'Ayahanda kami sedang sakit. Ia menginginkan buah dari surga,' kata salah satu anak Adam alaihi salam. 'Kembalilah kalian. Sungguh saat ini telah datang keputusan kematian bagi ayahandamu,' kata malaikat. Sesaat kemudian, malaikat sudah mendatangi Nabi Adam. Ketika mereka tiba di rumah, Siti Hawa kaget sesaat sebelum akhirnya mengerti maksud kedatangan malaikat tersebut. 'Wahai Adam, minta tangguhlah kematianmu,' kata Siti Hawa. 'Pergilah engkau dariku, sungguh aku diciptakan sebelummu. Biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Rabb-Ku,' kata Nabi Adam. Nabi Adam disalati malaikat.
para malaikat mencabut nyawa Nabi Adam pada hari Jumat. Kemudian para malaikat memandikannya, mengkafani, mengoleskan ramuan minyak wangi serta menggali liang kubur untuk Nabi Adam. Selanjutnya mereka menyalatinya, lalu memasukkannya ke liang kubur dan menempatkannya di liang lahat. Para malaikat juga meratakan tanah kuburnya. Lalu malaikat kemudian berkata, "Wahai anak Adam, inilah sunnah kalian." Hadis riwayat Al-Hakim. Dan dia mengatakan hadis ini syahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir mengatakan, isnadnya sahih kepadanya. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni menjelaskan, ada perbedaan pendapat mengenai tempat dikuburkannya Nabi Adam alaihi salam. Namun, menurut pendapat yang masyhur, dia dikebumikan di gunung yang terletak di wilayah India, tempat di mana dia diturunkan ke bumi. Keberadaan Nabi Adam alaihi salam setelah wafat. Menurut sebuah hadits yang dikeluarkan Al-Bukhari dalam Bad'ul Khalq dan Muslim dalam Al-Iman dari Anas tentang hadis Mi'raj, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian tanganku dipegang Jibril dan aku dinaikkan ke langit dunia. Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, 'Bukalah.' Penjaga itu bertanya, 'Siapa ini?' Jibril menjawab, 'Ini Jibril.' Penjaga pintu itu bertanya, 'Apakah engkau bersama seseorang?' Jibril menjawab, 'Iya, saya bersama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah Allah mengutusmu kepadanya?' Jibril menjawab, 'Iya.' Maka pintu pun dibukakan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ketika kami berada di langit dunia, ternyata ada orang yang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Beliau bersabda, apabila dia menoleh ke kanan dia tertawa, dan apabila dia menoleh ke kiri dia menangis. Dia berkata, 'Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh.' Beliau bersabda, 'Saya bertanya, wahai Jibril, siapakah orang ini?' Jibril menjawab, 'Ini Adam alaihi salam, dan di sebelah kanan dan kirinya adalah keturunannya, yang di sebelah kanan adalah penghuni surga, dan yang di sebelah kiri adalah penghuni neraka. Apabila menoleh ke kanan dia tertawa, dan apabila menoleh ke kiri dia menangis. Barang siapa melihat tuntunan kaum muslimin dalam urusan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti melihat kesamaan antara hal itu dengan perlakuan para malaikat kepada Adam." Dari kisah ini, Nabi Adam alaihi salam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup tapi juga saat mereka mati. Standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan, atau semacamnya. Namun, semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia, namun kehidupan duniawinya pasti berujung fana. Dari tanah, kembali ke tanah. Semoga postingan ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Jika ada salah penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.